Pak LBP bilang untuk baterai, kita mau raja baterai gitu kan. Saya konsultasi dengan teman-teman geologi, saya bilang nggak, mereka bilang nggak ada Pak, itu ferronickel, itu buat stainless steel. Kan Cina kan produksi stainless steel terbesar di dunia. Barangnya dari sini. Oh, kaya raya dia. Sejatinya sudah ada pembohongan justru juga oleh pemerintah sudah, sendiri. kita ini negara dikutuk. Ya kan, nggak pernah beres ini. 2045 tuh saya juga nggak yakin terus terang gimana caranya. Mengapa sampai bertahun-tahun tidak ada yang bersuara? Ya tentu apa yang bermain? Duit. Pekerja Cina datang, pekerja dan turis datang ke Indonesia masuk dari Pelabuhan Samratulangi Manado, paling banyak. Nah itu sebagian besar ke situ. Makanya waktu itu saya agak marah pada Menteri Perhubungan ketika tidak mau menutup Bandara Samratulangi dan lain-lain di Sulawesi supaya dari Cina itu tidak masuk. Ya kalau di situ nggak ada CIQ tapi bisa beroperasi masuk lah, gimana negara ini? Kan dijual banjir bandang ini. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang menandatangani pembebasan hutan begitu besar? Kan ada datanya. Dulu waktu saya masih ada di KLHK, kita tetapkan moratorium buat sawit. Semua orang marah. Nggak bisa, tahan dulu. Begitu ganti presiden, jalan lagi. Dan lagi kan, sawit itu kan pohon. Ada akarnya, ada daunnya, ada sama kan sama pohon. Nah itu rusak udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, jika Bandara IMIP bisa mengeluar masukan puluhan ribu orang, dikatakan 51 ribu orang lebih dalam 1 tahun, maka bagaimana tidak kalau hal serupa bisa juga dilakukan oleh pelabuhan Kolonodale dan pelabuhan IMIP? Tentu saja, karena kapal-kapal yang datang keluar masuk juga kapal-kapal yang cukup besar, maka yang datang bukan cuma orang, yang datang dan pergi tentu bukan cuma orang, tetapi barang. Tiba-tiba saja kita juga mendapatkan data, Cina mengakui ada impor 5,1 juta ton ore, sementara di sisi kita, di sisi Indonesia, hal itu tidak ada. Berbagai keganjilan ini yang kemudian menyeruak ke permukaan dan kemudian membuat kita terhenyak. Untuk mengupas itu semua, dan barangkali kita juga akan mendapatkan hal yang lebih, maka pada Madilog kali ini, kami bawa ke hadapan Anda Pak Agus Pambagio. Beliau, sebagaimana kita tahu, adalah seorang pengamat kebijakan publik. Dulu juga beliau adalah seorang pegiat yang sangat aktif di Yayasan Lembaga Konsumen. Terima kasih untuk kehadiran Pak Agus. Sama-sama. Pak, kalau Pak Sapri mengatakan kemarin ada negara dalam negara, apakah kita bisa mengatakan dengan adanya data kehilangan kita, salah satunya adalah 5,1 juta ton ore itu, pelabuhan entah di Kolonodale atau pelabuhan di IMIP, itu sudah menjadi semacam republik kecil di Indonesia? Ya, kalau menerjemahkan dari keluhan Pak Sapri sih iya. Karena tadi kan Anda sampaikan tidak tercatat angka itu. Betul. Di Indonesia. Artinya kan itu lepas begitu saja. Lalu bagaimana pengawasannya? Ya kan, kalau apakah begitu bandara atau pelabuhan dia statusnya internasional, di situ harus ada kita sebutnya CIQ, itu bea cukai, imigrasi, dan karantin. Karena barang atau manusia keluar masuk harus dikontrol oleh 3 lembaga itu. Ya. Kalau itu tidak ada, ya urusannya penyelundupan lah, pencurian lah. Kan bisa berbentuk barang, bisa berbentuk manusia, ya kan? Bisa juga berbentuk narkoba. Kita nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang jaga. Betul. Mungkin itu apa yang dikeluarkan Pak Sapri ketika beliau datang ke sana, kan mau latihan itu. Betul, betul. Terus lihat kok ada keganjilan, lalu dia cari, dia bisa perintahkan anak buahnya, ada apa ini? Gitu. Itu kesimpulan dia menurut saya.
Kalau bandara ini kan baru katakan saja setahun atau beberapa bulan yang lalu. Kalau pelabuhan ini menurut taksiran Pak Bandara Agus, sudah lama bandara juga. sudah lama juga ya? Iya, sudah beroperasi lama kan. Waktu itu peresmiannya Pak Jokowi barengan dengan beberapa bandara lainnya, 5 kalau saya tidak salah. Udah ada. Udah lama kan ributnya, ingat Faisal Basri Iya, ribut. iya, iya. Ya itu kan, Kira-kira tahun berapa tuh Pak Agus? berapa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. 5 Kan, tahun yang lalu. karena kerjasama itu dengan Cina kan zaman Pak SBY tanda tangannya. Oh, 2000 berapa itu ya? Pak Jokowi kan 2014 ya. 2014, berarti Berarti sebelumnya. 2013-an ya. Itu yang Jinping datang itu. Iya, iya, iya. Ya itu mulai. Nah, berarti kan bandaranya ya sudah itu dikerjakan kan cepat. Iya, iya. Kan cuma 1.400 meter. Iya. Gitu. Artinya pelabuhan juga mungkin sudah lebih dari 5 tahun itu. Iya, barangkali. karena kan sudah berproduksi. Iya, iya. Kalau enggak di ekspornya lewat mana? Mau lewat pelabuhan lainnya, kan dia minta sendiri itu. Udah lama, saya kurang ingat, tapi bisa dicari di Google pasti. Iya. Berdasarkan pengalaman Pak Agus nih, selama ini, kalau 5 tahun tidak ada karantina, tidak ada imigrasi. Jangankan 5 tahun, 1 hari juga nggak boleh. Karena kan itu persyaratan. Iya. Orang barang atau orang keluar masuk Indonesia harus lewat 3 organisasi itu. Nggak bisa, kalau enggak ya artinya ilegal. Kan gitu. Bisa mengira-ngira berapa kerugian selama bertahun-tahun itu? Wah, saya bukan ekonom ya, nggak Iya. bisa pakai datanya Faisal Basri almarhum aja. Kalau saya kan dari sisi kebijakannya. Ya, kalau kerugiannya pasti besar lah. Ya kan tambang ilegal saja yang kita sebut peti itu kan di mana-mana. Iya. Sebagian besar memang ada di Sulawesi, Maluku, kan itu memang daerah mineral gitu. Ada nggak kemungkinan yang lain? Misalnya masuknya orang. Oh ya pasti, kan itu pelabuhan atau bandara kan tempat keluar masuknya orang juga. ke negara kita. Pasti ada, makanya itu saya katakan, siapa mereka kan nggak tahu, harusnya kan ada datanya. Iya. Kalau pekerjaannya apa segala macam kan kalau ada bea cukai dan imigrasi dan karantin kan tentu datanya ada. Kalau datanya nggak ada, jadi selama ini emang nggak ada negara dalam negara itu kemungkinan benar kata Pak Safri. Pak Safri, iya. Kalau di pelabuhan itu tidak ada yang tadi dikatakan, itu artinya semua orang bisa keluar sangat masuk. bebas keluar masuk. Iya. Dan juga bebas untuk masukkan dan Iya. masuk keluarkan Iya, barang. karena Ya? nggak ada yang kontrol. Kan tidak bisa dikontrol oleh aparat keamanan seperti polisi dan TNI. Kan lembaga itu yang ada imigrasi, orangnya, bea cukai, barangnya, karantina kalau ada dia tumbuhan atau binatang. Kan begitu. Nah, kalau itu nggak ada ya bagaimana? Ini kan masuk ke negara orang kok begitu kan nggak bisa. Pak, polisi yang ada di sana, atau misalnya aparat-aparat keamanan lain, kan tentu mereka melihat sesuatu yang ganjil. Harusnya ya. Mengapa sampai bertahun-tahun tidak ada yang bersuara? Ya tentu apa yang bermain? Duit. Ya kan? Saya tidak menuduh, tapi kan centeng-centeng itu kan sejak zaman penjajahan kerajaan kita kan banyak centeng. Centeng, betul. Ya centeng itu diurus oleh pemilik lahan, barang, gitu kan. Kan smelter yang dibawa ke sini juga smelter tua yang di Cina itu berpolusi, dibawa ke sini. Itu bagaimana menghitung kapitalismenya, harganya benar? Karena di Cina bikin polusi, dibawa ke sini kan bikin polusi. Sementara kemudian mereka dikasih penilaian sampai 50% ya? Ya, ornya dan sebagainya kan dibawa, diekspor. Katanya mau hilirisasi. Yeah. Dan itu kan bukan buat baterai, itu buat stainless steel. Ornya nikel di Indonesia itu umumnya untuk stainless steel, bukan untuk baterai. Jadi bisa untuk baterai, tapi prosedurnya panjang dan mahal. Akhirnya karena prosedurnya panjang dan mahal, Cina pun kemudian enggak, karena memang nikel kita itu ferronikel namanya. Jadi itu untuk stainless steel. Bukan untuk bahan baterai. Bisa, tetapi prosesnya mahal. Ini kawan-kawan ahli geologi yang bicara sama saya. Kalau yang terbukti penggunaannya hanya untuk stainless steel. Sementara
yang kemudian diuar-uar ke kita, Itu baterai. baterai, itu sejatinya sudah ada pembohongan justru juga oleh pemerintah Sudah, sendiri. saya sudah ingat, coba cari di Google, saya sudah berkali-kali bicara bahwa, kan Pak LBP bilang untuk baterai, kita mau raja baterai gitu Iya. kan. Saya konsultasi dengan teman-teman geologi, saya bilang nggak, mereka bilang nggak ada Pak, itu ferronickel, itu buat stainless steel. Kan Cina kan produksi stainless steel terbesar di dunia. Barangnya dari sini. Oh, kaya raya dia. Ya kan, kalau untuk baterai bisa, tetapi prosedurnya mahal karena ada beberapa unsur mineral lagi yang kita tidak punya dan harus import. Ada mangan, ada macam-macam. Untuk jadi baterai itu. Untuk jadi ya. Iya. Jadi nggak bisa dalam itu diproses jadi. Wah. Apakah itu disadari oleh pemerintah, katakan pemerintah sebelumnya, bahwa impian untuk Pasti menjadi raja? sadari lah, pasti tahu lah, kan banyak ahlinya juga yang ikut. Ya kan? Banyak ahlinya juga yang ikut, gitu Iya. loh. Jadi, ya itu sisi lain yang harus diteliti. Berarti, apakah data-data yang pernah disampaikan almarhum Faisal Basri itu, ya kalau menurut saya kondisi seperti ini, ya pasti iya, benar itu, gitu. Kalau pemerintah mendengung-dengungkan bahwa kita akan jadi raja baterai, tetapi realitasnya kita hanya menjadi raja stainless steel, ya meskipun kemudian sama Cina mungkin tetap aja ada sebagian yang jadi baterai dan mahal, tidak ekonomis kalau dijadikan baterai juga kan, karena mahal, karena bahannya itu untuk stainless steel. Menurut kawan-kawan ahli, saya bukan ahli, saya hanya menyampaikan saja. Jadi BYD dan lain-lain, Wuling yang masuk ke sini itu baterainya bukan dari kita sama sekali sebetulnya? Bukan menurut saya. Oke. Nah kan buktinya mana kalau mau jadi raja baterai? Ya kan, itu dari awal saya sudah sampaikan bahwa itu kenapa sih kita ngomong lithium, prosesnya berbeda. Bisa, tapi menjadi mahal. Karena harus ada mangan, harus ada apa lagi. Saya bukan orang kimia, itu mahal dan kita tidak punya sumbernya. Kita cuma punya nikelnya gitu. Dan prosedurnya smelternya berbeda dengan smelter yang sekarang ada di Morowali itu, karena itu untuk stainless steel. Apakah selangka itu ahli kimia, ahli mineralogi atau apa namanya, ahli logam lah gitu, sampai kemudian nggak ada yang bilang, nggak ada yang. Iya, jadi Anda perlu undang ke sini pengambil keputusannya dulu dan juga ahli tambang, bisa geologis atau pertambangan, tanyakan benar nggak itu. Saya ada papernya dari kawan-kawan ahli itu yang mengatakan bahwa kita kuatnya di ferronickel tadi. Iya, bisa tapi mahal sekali dan jadi tidak ekonomis kan. Iya. Kan kayak aja kan ada dari dulu kan ada tuh mobil listrik anak-anak mahasiswa bikin, tapi kan tidak ekonomis karena tidak diproduksi. Ada lagi apa itu di Jawa Barat itu bahan bakar apa lu babi apa gitulah. Nah, itu kan juga ukuran ekonomisnya belum masuk, itu kan masih dalam rangka riset misalnya. Karena kan kita kan R&D-nya lemah gitu. Yeah. Dan saya selalu katakan bahwa di dunia ini tidak ada alih teknologi, adanya curi teknologi. Itu yang dilakukan oleh Cina, ya? Jepang, Taiwan, semua negara yang industrinya maju. Itu curi, nggak ada. Kan orang menciptakan sesuatu, nih handphone ini, risetnya mahal. Masa terus dia bikin di Indonesia dikasih teknologi? Enggak lah. Dikasih cara merakitnya aja mungkin, tapi barang bikinnya enggak. Itulah teknologi. Jadi alih teknologi itu wishful thinking Pak sebetulnya, bohong ya. Iya. Ingat kasusnya Texmaco misalnya. Iya. Kan Sinivasan mengambil, membeli, mencuri apa namanya, lalu dibongkar di sini, dirakit kembali, jadi harganya lebih murah. Ya truk, mesin jet loom-nya, tekstil, macam-macam. Kan sampai terakhir saya ke Texmaco 3-4 tahun yang lalu ya, mereka masih bikin tuh bagian dari sayapnya Airbus, masih bikin joknya BMW, masih bikin, tapi kecil-kecil lah. Nah dulu waktu itu sempat dia curi, dia beli gearboxnya, dia beli apa, dikasih nama Perkasa, itu kan.
Tapi dihancurkan oleh kita sendiri kan, Iya. secara politisnya. Jadi sekali lagi tidak ada alih teknologi, adanya curilah teknologi, dan itu dilakukan oleh semua bangsa. Kita agak melipir sebentar nih, karena menarik juga kalau tadi soal teks Mako itu perkasa ya. Iya. Jadi sebetulnya yang membunuh perkasa, yang sebetulnya bisa kita harapkan untuk membuat negeri ini jadi punya nilai tambah dalam barang-barang itu, kita sendiri. Iya, kita sendiri. Pemerintah atau Ya semuanya, kompetitor? ada politisi, ada pemerintah. Pabriknya lalu tidak bisa apa-apa, hutangnya langsung bengkak. Sekarang kalau ke sana pabrik isinya ada ular dan segala macam. Saya kenal baik dan kita sering berdiskusi saat itu. Saya sudah agak bangga ini waktunya kita, tapi kan Iya, betul. dihabisi. Alih-alih didukung ya. Iya, kan harusnya didukung. Dan itulah teknologi tidak mungkin bisa ini loh saya bikin, Anda bikin sekarang di sini. Ini pasti ada yang diumpetin kan? Nggak mungkin dikasih, orang bikinnya mahal. Curi diintip. Makanya di Amerika kan banyak tuh spy-spy yang tertangkap. Spionase industri ya. Karena dia nyolong ini. Iya. Itu. Pak, kembali ke soal pelabuhan ini. Bisakah kita, katakan saja, memberikan sanksi kepada aparat-aparat keamanan yang selama ini kelihatan pura-pura tidak tahu bahwa ada hal besar di pelabuhan Di kolonial, bandara. Di pelabuhan aja kita fokus ke sana. Ya, karena yang Pak Safri itu kan yang ditemukan adalah bandara. Bandara, ya. Ya kan semua pelabuhan atau bandara itu kan ada yang internasional, ada yang tidak. Yang kalau pelabuhan ada pelabuhan rakyat segala macam. Tapi begitu dia kapal asing masuk atau pergi, ya harus ada CIQ. Nggak bisa. Sama Pak Pesat juga. Bandara kan ada bandara khusus yang diributkan itu di Undang-Undang 1 tahun 2009 itu hanya cuma 2 jenis bandara selain bandara TNI, bandara umum sama bandara khusus. Umum bisa domestik, bisa internasional. Bandara khusus tidak boleh internasional. Kalau dia mau jadi internasional, dia jadi bandara umum dulu, baru jadi bandara internasional. Kan gitu. Di pasal 249 Undang-Undang 1 jelas. Nah itu yang dilupakan, makanya Pak Safri marah. Kok bisa begini? Nah terus tadi aparat, ya ada aparat. Masa nggak ada aparat? Itu ada. Tapi kok bisa begitu? Tanya pada rumput yang bergoyang. Tadi Bapak juga sempat bilang soal ini kan? Ya begini, semua kan diselesaikan dengan ini. Itu rusaknya bangsa kita. Hobinya korupsi kan. Bisa nggak mereka-mereka yang selama, katakan saja 5 tahun lah gitu gampangnya, ini sudah beroperasi, itu diberikan sanksi, hukuman atau apapun namanya? Bisa ya, tapi tolong cek pada ahli hukum. Saya bukan ahli hukum ya, jadi bisa lah. Karena itu pelanggaran. Iya, pelanggaran, betul. Karena ada undang-undangnya. Ya kan yang katanya kemarin dulu, udah lama ini rame, penduduk Cina banyak sekali. Kan ingat waktu kasus COVID. Iya. Sebelum COVID itu kan pekerja Cina datang, pekerja dan turis, datang ke Indonesia masuk dari Pelabuhan Samratulangi Manado, paling banyak. Nah itu sebagian besar ke situ, pekerja gitu. Makanya waktu itu saya agak marah pada Menteri Perhubungan, ketika tidak mau menutup Bandara Samratulangi dan lain-lain di Sulawesi supaya dari Cina itu tidak masuk. Karena kan adunya dari sana, Wuhan atau mana gitu. Nah, itu. Jadi sudah lama. Ya kalau di situ nggak ada CIQ tapi bisa beroperasi masuk lah, gimana negara ini? Kan dijual. Pemahaman saya ya, sebagai orang biasa, ini dijual. Kan di seluruh dunia kita nggak bisa sembarangan masuk kalau kita bawa paspor. Yang meriksa paspor siapa? Imigrasi. Kita impor nenteng barang, meriksa siapa? Custom, bea cukai. Kita bawa anjing, bawa buah, bawa pohon, karantina. Itu wajib. Nah kalau itu tidak ada tapi barang itu masuk, ya tanyakan pada rumput yang bergoyang, siapa yang bertanggung jawab, kenapa itu bisa terjadi, kan gitu. Kita bisa memastikan bahwa selama minimal 5 tahun itu sebetulnya sudah ada, ya itu tadi, binatang-binatang yang masuk, penyakit-penyakit yang masuk, ya. Kan gitu. Kan kalau ada orang
sakit, pilek, kelihatan di bandara kan harus diperiksa, masuk karantina dan segala macam. Karena kan penyakitnya berbeda. Kalau dia datangnya dari subtropik atau dari negara yang punya 4 Kadang-kadang kan musim. kalau yang selalu kita declare tuh pernah ke apa? Afrika. Afrika gitu kan. Ya, terus kita kalau masuk ke negara sana pun harus punya buku kuning itu, tes apa namanya, yellow fever. Harus ada. Kalau nggak itu nggak bisa masuk. Kemarin saya dari Amerika Selatan juga harus buat itu. Dengan kata lain sebetulnya orang-orang yang memungkinkan selama minimal 5 tahun itu terjadi, dia punya kesalahan yang bertumpuk kan. Iyalah. Dan harus kan itu dikasih Iya, sanksi, nggak iya. mungkin kan. Kan kita kan punya aturannya. Kita ini bangsa yang gemar membuat peraturan tapi tidak gemar melaksanakannya. Satu. Kedua, itu tadi, gemar membuat peraturan tapi tidak pernah atau jarang sekali law enforcement atau penegakan hukum dilakukan. Ya rusak. Seperti sekarang ini. Terus siapa yang mau disalahkan? Seperti banjir bandang ini. Iya. Siapa yang menandatangani pembebasan hutan begitu besar? Dari tahun mana? Dari Orde Baru sampai sekarang. Kan ada datanya. Dulu waktu saya masih ada di KLHK, kita tetapkan moratorium buat sawit. Semua orang marah. Nggak bisa, tahan dulu. Begitu ganti presiden, Jalan lagi. dan lagi kan sawit itu kan pohon. Ada akarnya, ada daunnya, ada sama kan sama pohon. Nah itu rusak udah. Cara berpikirnya begitu ya. Gitu. Jadi ya susah. Siapa yang mau disalahkan? Barang yang dijarah udah habis juga. Tapi karena belum ditetapkan bencana nasional, ya Pemda yang membiayai kan. Nah, Pemdanya juga, kan nggak semua Pemda punya uang banyak. Jadi sekarang terkatung-katung kawan-kawan saudara-saudara kita itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh. Itu kan hutannya Taman Leuser rusak, Batang Gadis rusak, Tesonilo rusak. Jadi, siapa yang rusak? Ya orang-orang yang punya duit, pengusaha. Ada nggak buat dari situ? Nggak ada. Kan kayak di Morowali, emang daerahnya terus berkembang. Dari video yang diposting di Google oleh Pak Said Didu kan kelihatan. Ya daerah terbelakang, belum nelayannya mati karena ikannya mati semua. Ya itu loh, itu di belum mana? Ada ini juga kan, ada pencemaran merkuri lah segala macam. Di mana rasa tanggung jawab? Hai para penguasa ini, kan kita berharap besar, ini nanti nilai tambah bagus, kita hilirisasi. Lah terus mana? Kan paling tidak orang sekitar itu dulu yang yang mendapatkan manfaatnya. Gitu. Kan enggak. Ya mereka justru terpinggirkan yang selama ini ada. Kalau ngelawan dihilang lah, diapa-apain kan. Di daerah tidak terkontrol oleh pusat. Apalagi kalau kepala daerahnya rada songong, lebih lagi. Itu yang maksud saya perlu diperbaiki. Apakah kita mau seperti sekarang terus? Ini kan seperti kita ini negara dikutuk. Ya kan? Nggak pernah beres ini. 2045 tuh saya juga nggak yakin terus terang gimana caranya. Nih, waktunya udah deket juga. 20 tahun lagi kan? Iya. Terus kalau lapangan pekerjaan tidak ada, orang ini gimana? Ngandalin sumber daya alam, udah habis itu. Habis sebentar lagi. Kayak Afrika. Nah, setelah Pasapri, setelah gebrakan Pasapri, Pak Agus punya optimisme bahwa pemerintah akan, katakan, memperbaiki ini secara revolusioner misalnya. Belum. Kan dari hari itu Pak Sapirma sampai sekarang ada perubahan? Belum juga. Nggak ada. Semua kebencana kan? Nah sana gimana? Apakah itu bisa kita harap karena Pak Safri seorang jenderal, orang terdekat presiden, bisa merubah itu? Belum tentu. Ya kan? Apakah itu perlu lagi presiden ambil alih? Jangan. Presiden pekerjaannya sudah banyak. Masa hal begitu presiden kan punya Menko Polkam, punya Kabin, punya macam-macam perangkat. Ya mereka lah.
Saya terus terang agak pesimis itu akan jadi. Saya tidak tahu misalnya kontraknya dengan Cina investasinya itu seperti apa. Ya kan, berapa ini, apa nikel habis kapan? Kalau tidak gimana? Kan negara ini industri nggak punya, agriculture juga parah, terus apa lagi perdagangan juga parah. Jadi apa ngendalinya? Sumber daya alam. Kalau tidak diurus kan selesai. Masa bayangkan BUMN yang mengurus pengadaan air di Jawa Barat namanya PJT2 itu malah menjual atau menyewakan lahannya. Bahkan menutup saluran tersier, saluran-saluran lainnya ke sawah. Kok bisa? Sekian tahun itu tidak ada yang itu. Baru sekarang ribut karena Gubernur Jabarnya agak gila kan? Gila ya, agak kencang. Masa ada sungai atau saluran ditutup, terus disewakan tanahnya, bayar tiap bulan, atau dikasih di beton atasnya, ya banjir lah di mana-mana. Itu kan dia apa dasarnya? Dan tidak ada sanksi apapun, tidak Nggak ada, harusnya itu direksi yang karena kan itu kan nggak mungkin ya apa kan level atasnya BUMN itu yang lah itu dicari dulu kenapa ikan suratnya ada tuh tanda tangan kesepakatan. Tanahnya Jasa Marga misalnya itu ditempatin gitu, ngusir nggak bisa karena ada centengnya. Bayang suratnya ada nggak ada, tapi rumahnya disewain dan tidak murah. Nah itu kan contoh amburadulnya tatanan hukum tata kelola negara ini. Pusing loh ngurus itu. Jadi kalau tidak ada transformasi kepemimpinan, berat. Apa yang dimaksud dengan transformasi kepemimpinan? Anda ingat kereta api? Tadi. Kan itu bertransformasi. Oke. Karena orang nomor satunya keras. Jonan waktu itu ya? Iya, saya di situ 6 tahun bantu dia. Itu keras harus. Nah negara ini harus bertransformasi. Kita tahu Pak Presiden sekarang tegas TNI. Kita tunggu. Karena kalau tidak bertransformasi susah. Kita mindset-nya udah mindset. Sekarang kan yang korupsi udah semakin mudah. Iya. Kan Dan agama dengan nominal yang makin gila. makin besar. Dan agama apapun kan mengatakan jika kau kasih makan keturunan anak turunanmu dengan uang haram atau uang apa, dia akan jadi penjahat pasti kan gitulah kurang lebih. Nah, itu yang harus dilakukan. Kita tidak punya pelajaran budi pekerti. Saya masih dapat zaman SMP. Di sebuah sekolah Katolik, ada budi pekerti. Jadi kita itu mau ganggu orang, mau itu nggak berani saya. Karena ingat, bukan ingat dosanya. Jadi kan hubungan antar manusia, kalau dosa kan dengan di atas. Iya, betul. Mohon maaf pada Pak Kiai, Pak Ustadz. Di atas, kalau dengan manusia kan enggak. Sekarang nggak ada. Gitu. Nah itu yang menurut saya kritikal harus dilakukan. Kenapa bangsa lain bisa Jepang yang buat tuh hancur-hancuran bisa, Korea, even Singapura, even Vietnam, jauh lebih maju dari kita. Apalagi yang masih diperlukan agar paling tidak setir bangsa ini bisa benar lurus gitu. Harus orang nomor satunya. Presiden. Sudah adakah presiden kelihatan ada sebagian ada, tapi mesti lebih tegas. Kita itu hobinya korupsi kan, at any level. Di negara lain juga ada korupsi, tapi tidak segila kita menurut saya. Kan tidak pernah ada yang dihukum. Ya hukumnya penjara sebentar, 5 tahun jadi cuma 2 tahun gitu kan. Mereka kemudian berhitung ya. Masih untung nih. Iya, jadi kan selama di itu juga keluar biaya besar. Harus dihitung. Kalau korupsi cuma 100 miliar, 3 bulan habis itu. Gitu. Jadi ya itu yang membuat kita tidak pernah beres. Menurut saya loh ya, mungkin saya salah. Karena kan saya orang bebas, gimana sih ya gitu. Jadi Pak Agus termasuk orang yang setuju dengan hukuman keras, mati misalnya. Kalau saya iya, dari dulu saya sampaikan. Karena nggak ada jerannya. Coba yang orang pajak yang mengharapkan itu masih bebas sih jalannya kemana-mana.
Kita semua tahu, kadang ketemu. Gitu. Apa itu yang kita harapkan untuk bangsa ini? Kan tidak, untuk anak-anak cucu Bagus. kita. Sebetulnya pada titik awal mana pemerintah lah itu kalah daya tawar oleh ini Karena ada korupsi jadi at any level. Oke. Korupsi itu kan bermula dari merancang proyeknya, sampai tendernya, sampai pelaksanaannya, terus itu. Penyebab utama korupsi itu izin. Dengan izin itu Anda bisa melakukan apa saja. Nah, yang pegang izin siapa? Yang berkuasa kan? Ya. At any sector, siapa ada. Terus gimana? Jadi kawan-kawan anti korupsi yang sudah banyak juga yang meninggal karena sakit, karena segala macam, pasti melihat ini kapan beresnya. Jadi susah kalau yang itu kan nggak tahu ya. Kita berorientasi kerja ya dapat duit banyak. Ya kan agama kita masing-masing mengatakan udahlah kalau bukan hakmu jangan kau ambil. Kan juga tidak dibawa mati gitulah. Ya sudah cukup. Rekan-rekan Pak Agus, para pegiat korupsi, pernahkah mereka curhat lah atau apapun namanya? Ya seringlah saya bukan yang pegiat. menunjukkan mereka sudah frustrasi gitu menghadapi negara ini. Iyalah, saya bukan pegiat korupsi, tetapi Teman-teman sering bertemu dengan teman-teman pegiat korupsi ya. Mereka ya bingung apalagi nih kita mau kemana. Banyak masih semangat gitu ya. Dengan ini, dengan itu. Tapi nanti kepentok tuh gitu. Jadi sekarang ini korupsi sudah saling mengikat. Karena sudah berganti rezim beberapa kali. Dulu misalnya saya bisa membuat perusahaan ini karena saya bisa berkorupsi. Atau kita ngambil perusahaan kawan karena kita sedang berkuasa waktu itu. Nanti ketika berganti kekuasaan, saya diminta lagi untuk menyerahkan pada pemilik awalnya misalnya gitu. Atau pada siapa saja. Itu terus. Dan mereka lalu diikat dengan kalau Anda tidak serahkan, penjara. Kenapa mau dipenjara? Nah, maksud saya, pola itu tuh belum ketemu di mana. Dan korupsi semakin mahal sekarang. Dulu zamannya bapaknya Pak Presiden bilang kan 30%. Sekarang saya bilang 40% paling tidak itu. Kebocoran itu ya? Pak Mitro yang bilang itu. Iya, kan 30%. Iya, 30%. Nah, sekarang menurut perhitungan saya dari sehari-hari, saya tidak mencatat dengan detail. Itu 40% dari proyek itu habis. Nggak tahu kemana. Dulu kan KPK punya hak paling sempat namanya tangkap tangan. OTT. Kan itu dihilangkan. Jadi ya begini. Ya. Kenapa dihilangkan? Sekarang kan KPK saya tidak merasa bahwa KPK itu real anti korupsi yang diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki bangsa ini. Enggak. Dulu iya, saya masih ada harapan dulu. Kenapa ada KPK kan karena jaksaan, terus apa yang lainnya tidak berfungsi. Betul, tidak berfungsi. Nah kalau sekarang kan sama-sama tidak berfungsi. Orang mau menyapu tapi punya kotor ya repot. Itu. Cuma kemudian membebani anggaran aja jadi tambah. Anggaran, iya. Jadi itu yang terlepas dari tadi kasus Morowali gitu ya. Kan sama saja ketika itu terjadi. Dan tidak hanya di Morowali, di beberapa daerah sama. Coba lihat, ke sana, Maluku Utara, kemana, sama. Papua. Terus kok bisa itu yang kayu gelondongan yang sekarang di Aceh itu katanya kayu, bukan nebang kayu. Mana sih bukan nebang kayu? Mana ada kayu gelondongan gitu rata bawahnya? Enggak ada. Kita ini dibodohi. Nah ini Pak Agus, apa yang membuat para pejabat itu tidak punya malu untuk berbohong langsung ke hadapan publik? Ya, seolah-olah publik tidak punya kepala. Ya begini, kita ini terlalu banyak partai politik. Cost-nya begitu besar. Coba itu berapa saja untuk jadi itu kan mahal sekali. Sekarang sudah jarah-menjarah, udah mulai lagi kan meskipun pemilu masih 4 tahun lagi.
kan buat bekal. Iya. Nah, biaya politik di kita itu sangat dahsyat. Itu yang menyebabkan hal-hal ini sulit karena saling terkait gitu. Mau cabut sini, kena saya jangan lo cabut. Kalau gue cabut lo kok gitu. Karena memang tidak ada yang lepas kalau kita sudah pada sistem. Dan saling menyandra juga ya Pak. Saling menyandra. Coba kita lihat, perhatikan. Nanti terkejut tiba-tiba perusahaan beralih tangan, tetapi tidak ada transaksi. Nggak mungkin. Ya tadi Sandra, lu dulu lo ambil dari gua. Sekarang gua berkuasa, balikin. Kalau dia nggak mau, penjara lo. Kan gitu. Iya, iya. Kita semua tahu itu, ya bukan menuduh, bukan apa, tapi siapa yang mau beresin? Transformasi itu harus orang nomor satu. Apapun kedudukannya, di daerah, kayak di pusat, kayak di perusahaan. Dan orang nomor satu ini relatif harus orang yang sangat bersih. Kalau enggak kan Sangat bersih. Dan sudah selesai hidupnya. Ya kan? Saya dengan level tertentu pun, tidak sebagai juragan, saya sudah selesai, anak saya sudah selesai, sekolah sudah selesai. Tanggung jawab saya sebagai orang tua, kan selesai. Ya sudah, ngapain lagi cari ini begini, banyak nih master fee-nya begini, buat apa? Saya juga bingung, kalau nggak saya bawa mati. Ya kan? Ya sudah gitu. Itu yang tidak dipunyai oleh bangsa ini, kenyang. susah kenyang. Udah kenyang sudah lah, nggak usah lagi. Tapi masalahnya di sini kan kekeluargaan tinggi. Jadi banyak keluarga yang ini, Iya. orang Jawa bilang ngenger, gitu kan? Ikut lah ya. Ikut. Terus bantuan-bantuan ini, permintaan ini, kalau orang sudah berpangkat di sini selalu datang tuh sanak saudara. Iya. Masa gitu nggak ada uang? Padahal kan uang itu kalau real uang kan nggak banyak. Iya. Gitu kan? Ada yang salah satu kebudayaan di suku kita, lihat, jam kau bagus sekali ya. Itu artinya diminta jamnya. Oke. Ya? Misalnya di satu daerah yang jadi kepala di situ, apapun unitnya, itu jangan orang dari suku situ. Karena nanti didatangi saudara-saudaranya. Nah, cari suku lain, ini antropologi analisa saya, cari suku lain yang sama karakternya kurang lebih, tapi tidak ada hubungan darah. Sehingga dia bisa mengatakan tidak. Tidak. Ya? Kan kalau ada suku kita, saya tidak sebut, nanti saya kena itu. Kan ada kalau nomor 1, 2, 3, 4 turunannya itu, yang nomor 10, jangan pernah ngelarang yang nomor 9. Bisa selesai urusan persaudaraannya kan gitu. Jangan nyuruh atau menolak permintaan nomor 7. Bisa selesai. Apapun dia jabatannya sebagai bos, tapi kalau kalah urutannya, selesai. Kan nggak mau. Kompleks juga ternyata urusannya. Loh, kompleks. Itu yang selalu ditinggalkan oleh negara atau pejabat negara ketika mengajukan sebuah proyek. Dia lupakan ilmu antropologi itu. Itu kan ilmu manusia. Iya. Seperti saya katakan tadi, jangan taruh ini di sini karena nggak percaya kejadian. Saya bilang, ya kan? Misalnya, jalan tol kan merubah tanah dari pertanian diuruk dari jalan. Nah, di pinggir jalan biasanya, arteri, itu kan orang hidup berdagang di rumah. Tidak bayar sewa. Iya. Ketika jalan ini sepi karena pindah ke tol, dia kan gak ada yang beli. Pemerintah biasanya bilang, menterinya, Mas tenang, nanti dia masuk rest area. Saya bilang nggak bisa. Rest area itu bayar. Dia nggak biasa bayar, ngitungnya kan bingung. Dan tidak semua orang bisa masuk rest area. Nah itu antropologinya nggak dibuat. Saya sering konsultasi dengan kawan-kawan prodi antropologi di grup di mana-mana. Tidak pernah mereka dianggap ini sebuah prodi yang menyertai perkembangan teknologi, karena ini ilmu manusia. Iya. Kenapa jalan Trans Papua rusak? Karena yang pakai itu adalah illegal logger. Pemerintah, Pak Jokowi naik motor, itu bangun untuk supaya masyarakat Papua, nanti ada angkot, ada balu orang Papua pedalaman.
Jangankan naik angkot, maunya jalan Kaki, kaki. iya, iya, iya. Ya yang pakai logger rusak. Betulin, mahal. Pak Agus melihat bahwa selama ini kita, meskipun kita orang lokal dan mengerti diri kita sendiri, tidak menggunakan ilmu antropologi itu dalam pembangunan kita. Enggak ada. Waktu IKN saya bertemu dengan Pak Basuki, dengan semuanya. Saya coba deh tolong bikinkan antropologi sosial, karena ini kompleks. Kenapa gitu? Kawan-kawan saudara-saudara kita di Kalimantan itu kan budayanya tua. Ya kan? Jadi penggunaan budaya itu berpengaruh nantinya dan bisa hati-hati kalau tidak ini. Kemudian juga di seluruh dunia ketika ada proyek itu selalu tumbuh tempat judi, tempat prostitusi. Di Cina kan diberikan begitu selesai pembangunannya dibongkar. Kita kan enggak. Saya bilang hati-hati. Jadi ketika ada komplain dari Kalimantan Timur, setelah itu bupatinya ke saya, sekarang di sana ada 8 warung remang-remang. Di IKN? Ya, itu tahun lalu. Sudah ada 178 penderita HIV/AIDS. Saya lalu cek ke kepala dinas, saya lapor ke Menteri Kesehatan, segala macam. Yaitu akibat tidak ada antisipasinya seperti apa. Kemarin saya dari sana, ya, ketemu Pak Basuki, udah dibereskan, tapi apa iya? Kan warung itu, warung kopi pangku itu, warung remang-remang itu. Nah, jadi problem itu selalu muncul karena kebutuhan kan. Makanya memindahkan aparat ke sana harus hati-hati, terutama yang sudah berkeluarga. Harus kalau tidak bisa dibawa dulu, dia harus pulang rutin dibiayai oleh negara. Kalau tidak urusan itu tadi parah, itu kan manusiawi. Iya. Itu ini apa namanya? Ya maaf kebutuhan ya, itu. Saya bilang sama beberapa pejabat, saya bilang ini kebutuhan burung tidak bisa porno bukan porno. Ini manusia itu tadi. Ilmu antropologi itu harus dipahami. Saya bukan antropologi, saya karena sering berdiskusi dengan kawan-kawan itu jadi paham. Oh, salahnya di sini. Kalau itu untuk urusan-urusan tadi ya, apa namanya? Sorry, saya minum. Silakan. Bahwa dalam pembangunan kan kita mencontohkan tadi IKN, dan urusannya bukan urusan korupsi, tapi urusan kebutuhan biologis. Dengan cara bagaimana secara antropologis kita bisa memangkas kebiasaan busuk ini yang membuat bangsa kita mundur ini. Nah, gini, ini saya bukan sekolahnya nggak antropologi, tapi saya sering berdiskusi dengan kawan-kawan. Kalau ada studi antropologis, kita akan dengan mudah tahu mitigasinya diapain. Itu aja. Kalau kan meraba-raba. Karena tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan, kita tidak punya data. Iya. Kan kalau ada data dilihat gini, mitigasinya bisa kita lakukan. Udah pasti itu. Nah, karena itu tidak ada, bingung. Ya contoh dulu juga, udah dari awal loh saya teriak. Waktu itu saya masih sekolah SMA kali. Jagorawi dibikin, Raya Bogor kan sepi. Orang mau nyawa sawahnya udah nggak ada. Udah kaya raya. Tapi habis. Iya. Sini Trans Jawa, sama. Terus habis. Sana apa? Pembangunan Bandara Jogja. Itu pergantian tanahnya mahal. Sekarang apakah mereka masih hidupnya? Enggak lah, mereka dapat sekian miliar, foya-foya, beli mobil baru, operasi plastik ke Korea, dan seterusnya. Habis itu selesai. Skills dia nggak punya. Dan itu selalu begitu. Nah, menurut saya, diskusi saya dengan kawan-kawan antropologi itu, ini yang benar, kan dari situ akan mudah kita menyelesaikan karena kita punya data. Orang ini sukanya begini, ini gini, jangan. Jadi diapain? Dan mungkin sekaligus pemerintah juga punya semacam satgas untuk itu juga ya, untuk mengurusnya. Gitu. Terserah mau apalah, pokoknya harus ada. Saya sampaikan kok, saya sampaikan ke Pak Basuki, saya sampaikan ke Pak Menteri Perhubungan, selalu gimana? Kalau dari sisi itu, dari sisi antropologis untuk soal-soal itu bisa dimitigasi, bukankah peluang-peluang korup juga bisa diperkirakan? Bisa, jelas. Kalau peluang korup itu kan kriminal buat saya.
ya kan? Jadi harus pidana. Nah, seberapa jalan? Dulu ada Pak siapa namanya itu agak lupa saya, yang selalu vonisnya lebih begitu banding. Ini Artijo Alkosar. Artijo Ya. itu kan selalu ini, kan harusnya memberi jelas, Almarhum sekarang. ya udah malu. Tapi di tengah jalan kan bisa dibebaskan macam-macam lah. Jadi susah. Mau masuk hotel Prodeo bintang 7 namanya suka miskin kan juga nggak gratis. Gimana? Tetap bisa pulang hari Sabtu, Minggu. Wah ini nggak usah setiap hari. Rumornya juga pada beli rumah di sekeliling. Ya beli rumah, sewa. Jadi Arca Manik itu udah laku. Nah, jadi kalau kayak gitu kan nggak bisa diberantas dong. Gimana berantasnya? Ya korupsi aja, korupsi. Makanya jangan kecil-kecil korupsinya. Saya kalau diajak teman-teman dari udah lama nih, udah dulu, bos ini ada proyek nih, lo kan kenal sama menteri ini nih, so iya ikutlah bantu kita masuk supaya dapat, nanti Anda saya kasih ada fee-nya lah gitu. Kan saya mau tolak nggak enak kawan. Saya bilang gini aja deh, boleh nanti saya bantuin, mudah-mudahan dapat. Tapi saya nggak mau fee-nya segitu. Berapa? Ya minimal 10 T lah. Ah gila lu. Lah, kan malunya sama. Sampai nyolong 100 perak sama 10 T. Sama nggak? Sama. Nyolong aja. Ya nyolongnya sama. Dengan 10 T saya bisa pindah misalnya ke Selandia Baru. 20 tahun kalau masih hidup baru balik aman. Nah, disitulah menjadi tambah rusak. Ditawarin berkali-kali, tapi kan saya tahu, teman, mana cara nolaknya coba? Ya sudah. Oke bos. Berarti, proyeknya nggak segitu. Lah yang nggak tahu mah pokoknya gue minta sebutnya. Kalau begitu, bisakah kita katakan bahwa korupsi ini sudah menjadi kutukan bagi negara ini? Saya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang gitu. Wah kutukan. Karena nggak bisa berhenti terus kan. Itu terus gimana? Ya nggak bisa lah, kawan-kawan anti korupsi sudah berganti generasi juga nggak beres-beres. Kan kayak Munir, siapa itu kan angkatan saya, udah berganti. Bambang Wijoyanto juga. Udah, malah sekarang malah punya podcast juga Bambang. Jadi terus gimana? Nggak bisa, menurut saya untuk transformasi ini harus orang nomor 1. Kapanpun pengalaman saya barengan gitu membereskan sesuatu sarana prasarana orangnya harus gila. Ini Pak Agus, bagaimanapun kan presiden orang nomor 1 yang tadi dikatakan oleh Pak Agus sudah ngomong tegas soal serakahnomik, kemudian komitmen untuk memberantas serakahnomik yang di dalamnya ada korupsi itu. Apalagi yang perlu beliau katakan saja, ini kan dari sisi gampangnya, dari sisi paradigma udah tuh. Gimana nih aksiologinya sehingga kemudian bisa betul-betul digerakkan? Ya kan sekarang dicoba sama presiden, pokoknya nyolong penjara. Nah begitu penjara, kalau di sidang kan itu masih sistem korupsi masih jalan. Apa APH sama itu. Nah itu nggak sampai presiden. Makanya harus ada ketegasan, kan presiden membebaskan beberapa kawan-kawan. Abolisi. Itu korupsi, kau tangkap dia. Buka dia sebenarnya, korupsi seperti apa. Tapi kan juga presiden tidak bisa begitu langsung, karena dia kan juga ada kaitan dengan rezim-rezim yang lain. Jadi ngunci. Gitu. Jadi kalau mau bertransformasi, orangnya harus betul-betul. Kalau level di bawah presiden, ya dia harus punya jaringan ke APH. Baik, dia harus jaringan internasionalnya baik. Manajemen thinking-nya bagus, smart, kemudian quick learner, dan nekat. Udah. Ada orang seperti itu? Ya waktu kita beresin kereta api kan gitu. Oh iya. Kita ketemu Jonan saat ini. Apa yang diperlukan? Mungkin lingkungan, mungkin kondisi, perasaan. Ya pertama orangnya sendiri ya, dia yakin. Dan orangnya kan saya bilang kagak gila gitu kan. Ya harus begitu, karena dia harus membereskan. Barang yang sulit sekali dibereskan. Kita kan rapat sampai pagi, sampai ini, ya sudah.
gitu. Nah, jadi harus gitu, karena kalau tidak gitu nggak akan tercapai. Sulit. Mau gimana gitu. Nah, kita mulai dari korupsi ini ya, kita kan lalu saya berharap ya sudah kepada presiden lah, kita berharap apa boleh buat. Nah, tinggal ke bawahnya kan, bayangkan dengan jumlah menteri 50-an, tambah wamen itu kan juga tidak mudah. Nah, saya nggak tahu apakah akan ada strategi perubahan dari presiden, kan? Dia sudah setahun ini membereskan, perlu itu ya. Kita tunggu. Saya terus terang menunggu apa yang akan dilakukan. Dia sebagai Sudah orang ada TNI. hint-hint nggak ke arah sana? Selain yang pernyataan-pernyataan beliau yang kencang. Iya ada sih yang tangkep yang ini, yang itu. Tapi kan what next gitu. Karena kan begini, seperti saya selalu katakan, MBG itu program bagus, keren. Tetapi underlying-nya nggak ada. Peraturan-peraturannya. Saya pribadi sangat khawatir. Karena apa? Anak-anak itu pencernaannya belum sempurna. Jadi dia mudah sekali terganggu. Yang saya khawatirkan kalau sampai ada yang meninggal. Oh, rusak aja program. Nah, jadi saya sampaikan beberapa kali di media, tolong di moratorium dulu, terus dibereskan. Karena ini program bagus banget, tapi underlying nggak jelas. Ya kan, kalau dibereskan mungkin bisa ekonomi jalan, ini jalan. Nah, itu aja. Kan bagus, tapi cost-nya gimana? Belum kan udah piringnya ini, masak 3.000 orang, itu kebanyakan. Gimana masaknya? Pasti malam. Iya. Kalau nggak keburu. Makanya saran beberapa pihak, udahlah serahkan ke kantin sekolah. Masalahnya ini kan ada yang sudah pinjem bank. Iya. Ya, TNI, Polri yang mengadakan. TNI, Polri masak itu kan dia menganggap si anak-anak itu mungkin ya kayak prajurit yang mau berangkat perang. Pokoknya kenyang aja, kan nggak bisa. Nah, MBG sekarang di Jakarta, di kota-kota besar nggak laku anak-anak. Nggak mau, karena nggak enak. Kan buang uang. Buang uang, iya. Makanya di moratorium, saya ngomong gitu aja, juru bicara partai aja bilang saya tidak setuju. Loh, saya setuju, cuma dia diatur yang baik. Gitu loh. Jadi nanti banyak itu pasti nanti korupsinya. Banyak, saya lagi ngeliatin aja ke desa mana saya lihat loh. Kok gini? Loh, udah. Ini program bagus yang saya khawatir. Pak, di 2020 kita kan melarang ekspor ore Ya. di zaman Pak Jokowi. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mendapatkan data soal 5,1 juta ton itu. Ini kan langsung nih, datanya ada di Pak Prabowo, beliau adalah orang yang punya komit, tadi kita sepakat. Kira-kira apa yang akan atau harus dilakukan beliau sehingga kemudian ini menjadi Gini, shock terapi bagi beliau kan pemain-pemain presiden, akses punya BIN, punya BAIS, punya semuanya kan ada di bawah. Ya lakukan begitu tahu siapa Pak Prabowo, saya yakin tahu siapa yang bermain. Habisi. Jadi yang belumnya itu habisnya itu ya? Ya. Dan saya yakin presiden tahu karena apa nama istilah itu perangkatnya itu kan lengkap di bawah, dia kan pasti memberi laporan. Dan saya yakin Pak Presiden tahu siapa main ini, siapa main itu, dia tahu. Tapi kan ini bekas atasan saya, ini kolega saya kan begitu jadinya. Ya, Pak Agus yakin bahwa ini pada saatnya akan dibuka oleh beliau, akan tidak sekedar kalau dibuka, saya Anda tanya saya putus. masih 50-50. Okay. Karena proses itu. Pak Prabowo kan orang ada darah Jawanya kan nggak bisa juga langsung. Dan itu kan dia kan patuh pada taat pada itu ya. Yes, berat gitu loh. Tapi harus dilakukan, gimana caranya? Saya nggak tahu, terserah Pak Presiden. Berat itu. Yakin saya berat. Kalau soal nama, saya yakin udah ada. Termasuk 5,1 juta ton ore yang kemudian pasti udah jadi duit itu. Tahu juga di mana dan dipegang siapa? Tahu lah.
Pasti tahu. Itu kan katakan itu duit negara, bukan paling tidak sah dia miliki. Dalam kondisi seperti sekarang yang kita memerlukan ya untuk ini aja untuk bencana aja kan kita Banyak itu. ya banyak dan kita tidak segera menyebut itu bencana nasional kan urusannya kan ini juga kelihatannya. Ya, Mengapa tidak segera mungkin diambil alih lah dengan ya, sekian banyak tidak uang mudah buat presiden. Itu tadi saya katakan kan sudah terstruktur. Jadi dia harus betul-betul tutup pakai mata kuda gitu. Iya, kacamata kuda kan. Coba kita lihat dampaknya. Karena ini kan partainya banyak banget. Yang di DPR aja ada berapa? 13 atau berapa? Iya. Banyak. Dan kosnya mahal sekali. Kan dia punya legitimasi dari kita Iya. sebagai pemilihnya kan. Iya. Tidak dipilih partai. Iya. Tapi kan dia perlu dukungan. Iya. Sekarang DPR udah nggak ada oposisi kan, udah dukungan kurang apa? Gitu. Dia perlu dukungan. Kan hanya orang-orang yang dia percaya yang ada di sekitarnya, yang kita semua tahu. Nah itu yang apa strateginya saya nggak tahu. Tapi saya terus terang berharap dia melakukan sesuatu paling tidak mengurangi dampak korupsi itu aja. Itu kita sebagai rakyat pengen tahu. Ini dia, itu. Dia tak kunjung datang. Iya. Nah itu. Tapi kan saya masa iya sama pikir dengan Anda. Oh dia TNI Jenderal ini. Kopassus lagi. Kopassus. Pernah pengalaman di medan perang. Pasti dong. Tap gitu. Anda tahu bagaimana Ethiopia sekarang? Saya dari sana, waduh jadi Katanya dulu bagus ya. bagus banget saya di sana. Dulu kan anak-anak nggak makan di Iya betul. lubung laler, sekarang ada. Termasuk swasembada pangan saya dengar. Iya, pesawat aja baru, bandaranya besar, baru, bersih. Itu modal Cina masuk di situ. Kok bisa? Artinya orang nomor satunya kuat. Lu jangan nyolong kok tembak mati misalnya gitu. Nih, jangan jauh-jauh lah ya. Entah ini benar atau enggak. Dalam kasus bencana alam, 30 orang katanya ditembak mati di Korea gara-gara tidak bisa menghandle urusan banjir. Ya. Harusnya paling tidak di kita ya nggak mungkin tembak mati lah, gantung mungkin lah ya, mungkin Ya pokoknya ada ketegasan yang membuat orang terus nggak berani gitu loh. Kan harus ada gitu. Kalau enggak, udah tenang, kita cari caranya. Itu yang berat di kita. Dan sudah mengikat semua di sistem masyarakatan. Saya dari pembicaraan kita tidak menemukan satu harapan apapun untuk anak-anak saya ke depan lah tentang negeri ini. Iya. Gimana? Makanya saya begitu kemarin dari Ethiopia, saya lihat gimana caranya Indonesia bisa maju gini. Orangnya kan orang Afrika hitam, tapi dia spesifik kan, kurus, cantik gitu. Itu pesawatnya saya kaget, ini gimana Garuda mau bersaing? Kan rutenya Jakarta, Bangkok, Addis Ababa. Terus Rio de Janeiro, Brasil. Jakarta, Bangkok, kosong. Saya bisa tiduran 3 kursi tidur. Saya pikir wah enak juga nih sampai ke Brasil kosong. Iya. Ternyata enggak. Begitu sampai Bangkok full, penuh turis. Terbang Addis Ababa, Sao Paulo penuh. Baliknya sama. Dari sana penuh sampai Bangkok, balik ke sini paling 50 orang. Artinya apa? Orang ke Bangkok dari mana-mana. Kita nggak ada. Kemarin saya kritik Menteri Pariwisata. Masa nempelin iklan Wonderful Indonesia di taksi London? Mahal dan tidak ada guna. Kenapa tidak ada guna? Karena dulu pernah dibuat oleh Menteri sebelum pariwisatanya, Pak Arif Yahya. Ya. Nggak berhasil kan? Mendatangkan 20 juta itu. Lah kok diulangi? Jadi hal-hal yang sebetulnya tidak dilakukan oleh negara lain, kita lakukan. Promosi pariwisata kan orang ada
YouTube ada Iya, apa? iya, iya. Ya udah aja simpel saja. Yang lebih murah, nah. Iya, itu contohnya Jakarta Bangkok, Bangkok Addis Ababa bisa penuh. Saya sama teman-teman bingung, ini gimana caranya negara ini? Nggak ada, kosong. Itu pun penuh mungkin 50 orang, hampir 2/3-nya umroh. Turun kan di Addis Ababa, terus dia ke Jeddah, ini terus sampai ke Brasil, full pesawatnya 787 Dreamliner itu. Bayang, kita Garuda mau itu berseok-seok. Sampai sana di bandar itu jejer. Pesawat baru-baru. Terus itu gate-nya ratusan. Di mana kita? Mau ngelawan Afrika, itu negara yang bangkrut kan, makan aja susah di rebung laler. Yang kita juga dulu urunan untuk itu kan. Lah iya, kita keluar, gila ini negara. Itu apa tadi? Bandaranya bersih, ha? Ada nomor satu Iya, ya? presidennya kan masih muda. Terus ada lagi, saya lihat, dari mana? Amerika Barat kalau nggak salah. Anak orang muda, militer. Ya itu, iya, saya lupa namanya tuh. Burkina Faso. Iya, Burkina Faso, iya. Sama Cina juga, bisa beres. Kok kita sama Cina nggak bisa beres? Ada something wrong kan? Apa itu? Nggak tahu saya. Itu beres, itu kan mereka punyanya sumber daya alam. Nanam bagus, ini bagus. Masih pakai seragam tentara kan dia. Mimpin, muda. Terus kita gimana? Kalau Anda bilang anaknya nggak ada, saya juga berharap yang sama. Oke, Pak. Oke. Kita tidak sampai pada sesuatu yang membuat kita punya optimisme yang meledak-ledak. Tapi kita mengingatkan supaya di sisa 2045 ini let's lakukan sesuatu yang memang betul-betul. Jangan mikir ngentit duit lagi ini. Udahlah, kita mau mati memang bawa duit. Enggak. Kita hidup cukup, mau ngapain makan, oke jalan nih. Masih kerja. Enggak masalah, kerja apa? Ya asal kerja aja sesuai dengan kalian kita, selesai. Rumah nggak kayak sultan, kayak buat apa? Oke Pak Agus, terima kasih. Sorry kalau membuat Anda jadi pesimis. Saya demen soalnya kalau membuat orang pesimis. Saya juga nggak pesimis juga ya. Karena kalau menurut Al-Quran kan hanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah katanya. Jadi saya tetap optimistis. Hanya saya berpikir ya inginnya kan saya pasti hidup untuk melihat negara ini baik gitu. Iya. Paling tidak saya sih sudahlah. Saya udah manula, kita nikmati saja. Oke. Makasih dong. Sama-sama. Morwali mengingatkan kita bahwa ketika negara terlalu sibuk merayakan angka produksi, ekspor, pertumbuhan, ada wilayah yang diam-diam terlepas dari genggaman. Pelabuhan-pelabuhan yang mestinya menjadi gerbang kedaulatan berubah menjadi lorong sunyi yang hanya diatur oleh pasar. Di titik itulah kita memahami kata Nikolai Berdyaev, seorang filsuf dari Rusia. Inhumanity is the result of depersonalization. Ketika manusia, rakyat, dan negara dihapus dari pusat keputusan, yang tersisa hanyalah ketidakmanusiawian yang bekerja dalam senyap. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa iman tak sempurna ketika kita membiarkan kezaliman berdiri tanpa perlawanan. Dan kezaliman itu kini berwujud bukan hanya pada satu orang, melainkan pada sistem yang membiarkan jutaan ton nikel hilang, data dimanipulasi, narkotika masuk bersama logistik, dan pelabuhan-pelabuhan berjalan tanpa negara. Kita melihat mesin besar yang melaju tanpa sopir, sementara rakyat hanya berdiri di pinggir, menonton masa depan mereka diangkut kapal demi kapal. Semoga pada saatnya kita bisa menyalakan kembali harapan di hati kita karena melihat sesuatu tengah berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih telah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.